Halo Nanas, balik lagi channel Inline. Seperti yang kita ketahui itu robot itu sudah jadi salah satu kemampuan teknologi Nanas. Jadi robot itu dikenal sebagai seperangkat alat mekanik yang cuman bisa melakukan kegiatan fisik dengan segala program buat ngelaksanain pekerjaan yang diinginkan gitu. Jadi ya seringkali robot itu juga disebut sebagai mesin tiruan manusia atau yang disebut dengan humanoid Nanas. Akan tetapi salah satu faktor utamanya yang paling membedakan robot dan makhluk hidup adalah kemampuan berkembang biak Nanas. Tapi Ronnie say Nanas, kini perbedaan itu sudah nggak ada lagi Nanas, karena terdapat penemuan yang sudah membuat robot itu bisa berkembang biak gitu. Siapa sih nama robot yang bisa berkembang biak ini? Kalau pengen tahu, jangan lupa subscribe, like, sama komennya Nanas, biar channel ini terus menerus berkembang biak. Oke, jadi penemuan robot ini bisa berkembang biak nyatanya itu sudah ditemuin pas tahun 2020 Nanas. Jadi ilmuwan asal Amerika Serikat tuh sudah menemukan sel robot hidup pertama gitu yang memiliki reproduksi biologis gitu. Nah, sel robot ini disebut xenobot yang memungkinkan dirinya tuh buat berkembang biak. Jadi xenobot ini dibentuk dari sel-sel induk katak cakar asal Afrika yang namanya tuh Xenopus laevis. Yang ukurannya tuh sangat kecil banget Nanas. Ya kurang lebih cuman 0,04 inci doang lah gitu. Nah, dirancang pakai artificial intelligence yang menyerupai bentuk Pac-Man gitu. Terus xenobot itu juga bisa bergerak sama punya kemampuan buat penyembuhan diri mereka sendiri atau yang disebut dengan regenerasi gitu. Nah setelah itu ya xenobot ini itu tuh bisa bereproduksi Nanas. Jadi ya bisa dikatakan dia tuh kayak makhluk hidup lain lah gitu. Dia tuh bisa berkembang biak melalui perkawinan gitu. Jadi robot xenobot ini itu tuh bereproduksi dengan mengumpulkan sel-sel liar gitu yang kemudian membentuk xenobot yang baru gitu. Selain bergerak, xenobot itu juga punya kemampuan penyembuhan untuk diri mereka sendiri gitu. Nah sesama xenobot nih, mereka tuh juga punya teknik yang namanya tuh replikasi diri gitu. Ya mereka tuh bekerja sama yang caranya tuh bergerak ke sekitar lingkungan mereka gitu. Tapi ya sayangnya teknik replikasi ini cuman bisa digunain buat beberapa regenerasi aja nih Mas. Yang berarti replikasi xenobot ini masih terbatas gitu. Nah terus xenobot ini juga bisa bikin bentuk yang baru gitu. Nah jadi gini nih kisahnya, para ilmuwan sama para ahli tuh dari banyak negara tuh berlomba-lomba buat mengembangkan sel robot xenobot ini Nanas. Nah beberapa universitas ternama yang namanya Universitas Vermont, Universitas sama Universitas Harvard itu tuh berhasil mengembangkan dan nemuin gitu bentuk lain yang lebih mengagumkan itu. Jadi para ilmuwan itu tuh bisa ngambil sel induk hidup dari embrio katak dan membiarinnya itu buat diirami gitu. Adanya penemuan sel robot xenobot ini bisa menegaskan kalau robot ini juga bisa diciptakan dari sel organisme tanpa dimodifikasi secara genetika gitu. Terus robot yang sekarang ini juga nggak lagi lah terbuat dari logam sama mekanik gitu. Ya bisa disimpulkan berarti xenobot ini masih berupa sel-sel robot yang bisa berkembang biak Nanas. Tapi bayangin aja nih, kalau ke depan sudah ada robot berbentuk manusia terus bisa bereproduksi kayak kita gini. Wih, gila banget kan? Gimana nih tanggapan kalian? Komen aja di bawah ya. Dan sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Goodbye.